doa ini atau doa apa saja di Jumat depan insyaAllah jika kita masih hidup. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di mulai surat Al-Isra. Di awal surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dimulai surat Al-Isra, Subhanalladzi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bisa memberikan arahan luar biasa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk berjalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah kemudian ke Masjid Al-Aqsa, kemudian ke Sidratil Muntaha bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Dari Makkah Al-Mukarramah kemudian ke Masjid Al-Aqsa, kemudian ke Sidratil Muntaha bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Al-Isra wal Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena siddi, hidupnya susah sekali. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ajak Nabi kita untuk salat di Masjid Al-Aqsa dengan beberapa Nabi, kemudian bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ajak Nabi kita dari Masjid Al-Haram kemudian ke Masjid Al-Aqsa, kemudian imam di beberapa Nabi di Masjid Al-Aqsa, di dalam Masjid Al-Aqsa, kemudian bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratil Muntaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan arahan luar biasa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar anda sekalian yang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci. Ajak Nabi kita dari Masjid Al-Haram kemudian ke Masjid Al-Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Hikmat yang pertama, ya, karena bintu langit atas Al-Masjid Al-Aqsa, bawabatu sama atas Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Makanya Nabi SAW setelah berjalan dari Makkah Al-Mukarramah kemudian ke Masjid Al-Aqsa, kemudian bersalat di Nabi-Nabi, kemudian baru ke Sidratil Muntaha. Masjid Al-Aqsa pertama kiblat seluruh umat Muslim. Kiblat umat Muslim yang pertama Al-Masjid Al-Aqsa, masjid yang mulia, alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah Masjid Al-Aqsa dan sekitar Al-Masjid Al-Aqsa. Makanya ini salah satu hikmah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah kemudian ke Masjid Al-Aqsa, baru ke Sidratil Muntaha bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah perjalanan Nabi kita, setelah balik bertemu dengan Quraisy di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Habis dari mana wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Habis dari mana?" Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Habis berjalan dari Masjid Al-Haram kemudian ke Masjid Al-Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Di malam namanya malam Al-Isra wal Mi'raj. Kemudian ada yang kaget, ada yang percaya, ada yang tidak percaya kepada cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena biasanya orang kafir, orang musyrik, jika ada cerita tidak sesuai akal mereka atau tidak sesuai pikiran mereka, makanya mereka tidak mau percaya kepada cerita seperti ini. Tapi orang Muslim, orang mukmin yang sudah membaca ayat Al-Quran, sudah tahu artinya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita harus percaya kepada cerita yang sudah tersebut di dalam
ibu-ibu percaya kepada Isra wal Mi'raj? Saya boleh bertanya atau enggak, bapak-bapak ibu-ibu? Boleh bertanya? Siapa? Kapan terakhir bapak-bapak dan ibu-ibu membaca buku Al-Quran dan membaca Al-Quran? Saya mau bertanya biasa. Yang mau kasih jawab silakan. Kapan terakhir bapak-bapak? Kasih contoh apa saja bapak-bapak. Kapan? Hah? Habis subuh, Masya Allah. Selain bapak, siang? Habis? Masya Allah. Kalau ibu-ibu? Habis maghrib, Masya Allah, luar biasa bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya mau bertanya lagi bapak-bapak ibu-ibu. Kapan terakhir main handphone? Kapan? Jawab dulu. Bapak Ustaz mungkin, ya? Apa maksud saya? Seperti kita selalu perhatian dengan dunia ini, urusan dunia ini, harus kita fokus juga dengan selamat kita di akhirat. Mungkin ada yang bertanya, ini urusan kerja saya. Ya betul, ini cuma untuk dunia ini saja. Kalau sudah meninggal, untuk semua amal anda. Dunia, seluruh urusan dunia untuk dunia ini. Jika anda meninggal, tinggalin semua urusan dunia ini. Tapi bagaimana kita bisa ambil amal salih atau bisa selamat dunia dan akhirat? Jika anda sekalian hidup bersama Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim bisa jadi insyaAllah subhanahu wa ta'ala bermanfaat untuk seluruh umat. Dan insyaAllah di Turki dan di Suriah, saudara kita yang dalam ujian berat. Apa ujiannya? Gempa bumi yang sudah jadi di Turki dan di Suriah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sudah meninggal berapa ribu orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat Al-Quran Al-Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin bersaudara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Artinya apa? Orang muslim, orang mukmin seperti satu tubuh, seperti satu jasad. Jika kita punya sakit di perut atau sakit di mana-mana, bisa tidur atau enggak bapak-bapak ibu-ibu? Atau susah?